Selama menjadi mahasiswa, kita tentunya tidak pernah terlepas dari kehidupan akademik. Namun, ada beberapa hal yang dapat berpotensi mengganggu kehidupan akademik kita. Salah satunya adalah diskriminasi atau perlakuan tidak adil dan semena-mena atas dasar agama. Berdasarkan KBBI, diskriminasi adalah pembedaan pemberlakuan terhadap sesama warga negara, baik pembedaan secara warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa diskriminasi merupakan suatu aksi yang dapat menyatakan dampak negatif kepada masyarakat. Namun, sayangnya diskriminasi masih sering terjadi di mana-mana. Meski berslogan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia pun tetap tidak luput dari diskriminasi yang mengikat masyarakatnya. Berdasarkan sebuah artikel di detik.com, salah satu jenis diskriminasi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah diskriminasi agama. Seperti diskriminasi tipe lainnya, diskriminasi agama bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Bahkan di tempat yang kelihatannya aman dan terhindar dari diskriminatif, seperti di sekolah ataupun di kampus. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak sehari-hari dalam kehidupan seorang yang menjadi korban. Di video kali ini, kami akan coba membahas sebagian kecil dampak dari diskriminasi agama terhadap kehidupan mahasiswa. Kami juga telah mensurvei beberapa orang sehingga menjadi contoh untuk beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tindakan diskriminasi agama. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, hasil yang kami dapatkan adalah mayoritas responden, yaitu sebanyak 64,1% responden belum pernah mengalami tindakan diskriminasi agama terhadap diri mereka. Maka dapat dikatakan bahwa 36,9% dari responden pernah mengalami tindakan diskriminatif, baik verbal maupun non-verbal, setidaknya sekali selama menjadi mahasiswa. Lalu bagaimana dengan respon lingkungan sekitarnya saat semua hal ini terjadi? Dari beberapa jenis jawaban yang kami dapatkan, mayoritas bertindak tidak peduli. Ada yang ikut menertawakan, namun ada beberapa yang bertindak positif dan menenangkan korban diskriminasi dengan berbagai cara. Ada yang membuat suasana lebih tenang. Lalu, ada yang tetap menemani korban walaupun memiliki perbedaan. Beberapa juga menegur dan mengingatkan pelaku bahwa hal tersebut tidaklah baik. Selanjutnya, kami juga ingin tahu beberapa besar dampak kejadian diskriminasi agama yang terjadi terhadap kehidupan akademik responden. Sebanyak 54,9% responden merasa kejadian tersebut tidak berpengaruh karena memang mereka belum pernah mengalami kejadian diskriminasi agama. Kemudian, sebanyak 26,6% responden merasa hampir tidak berpengaruh. Dan ada juga 40,7% responden yang mengatakan sedikit berpengaruh. Tidak berhenti di situ, ada 4,7% responden yang merasa tindakan diskriminasi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan akademik mereka. Tindakan diskriminasi agama baik verbal maupun non-verbal masih dapat ditemukan di lingkungan akademis, terutama di kalangan mahasiswa. Hal ini disebabkan masih adanya masyarakat yang belum dapat mentoleransi perbedaan agama yang kemudian melampiaskannya dalam bentuk diskriminasi. Tindakan-tindakan diskriminasi ini pun dapat membuat kegiatan akademik para korban terganggu. Contohnya, beberapa mahasiswa merasa dijatuhkan mentalnya, merasa diasingkan, kehilangan motivasi belajar, sulit mendapat teman, dan bahkan kesulitan untuk mencari bantuan. Sesuai sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sebagai individu yang percaya kepada Tuhan, kita juga perlu menyadari bahwa perbedaan adalah keinginan Sang Pencipta dan perbedaan adalah indah. Setiap manusia diciptakan berbeda untuk bisa saling belajar, menghargai dan menghormati. Terlepas apa agamamu, warna kulitmu, rasmu, dan latar belakangmu, bukankah kita masih manusia yang bisa memiliki perasaan, pikiran, dan hati? Kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air yang harus bersatu. NKRI harga mati. Tanamkanlah sejak dini kepada para generasi muda yang penerus bangsa bahwa diskriminasi harus dihapuskan. Hal ini bisa menjadi sedikit dan dari banyaknya solusi untuk mengurangi tindak diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Sekian dan terima kasih kami ucapkan.
Salam sehat dan sukses selalu bagi para teman-teman dan penonton sekalian.